Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pertanyaan masuk ke DM saya nanya, apa bedanya bisnis konvensional dan bisnis MLM? Dan sebenarnya lebih baik yang mana untuk wanita yang sudah berkeluarga? Nah, ini saya kasih tahu jawabannya ya. Terserah terus teman-teman cari saja di luaran sana. Nah, apa yang dimaksud bisnis konvensional? Bisnis konvensional adalah bisnis kita sendiri, kita pribadi, kita jualan sendiri. Sepandai-pandainya kita, misalkan kita bisa ngejual nih 100 paket dalam satu hari. Kalau kita tiba-tiba sakit atau berpergian, intinya tokonya tutup, maka nggak dapat penghasilan. Beda dengan bisnis MLM. Bisnis apa itu? Bisnis MLM adalah bisnis multi level marketing. Dimana di sini kita punya teamwork. Misalkan nih, kita punya 10 orang saja, 10 termasuk kita ya, bekerja dalam satu hari bisa ngejual 100 produk. Jadi, satu orang jual 10 produk, kali 10 berarti 100. Taruhlah ada 2 orang yang libur saja, entah karena apapun, mungkin sakit, mungkin baru tamasya, intinya 2 orang nggak jualan. Masih ada 8 orang yang bisa jualan, berarti satu hari masih bisa ngejual 80 paket. Ini namanya bisnis multi level marketing. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, kenapa kita pilih bisnis MLM daripada bisnis konvensional untuk wanita berkeluarga? Nah, ini jawabannya ya ibu-ibu. Ibu-ibu tentu tahu dong, wanita yang sudah berkeluarga, pekerjaan utamanya adalah mengurus keluarga, bukan mengumpulkan uang. Ya, kalau mengumpulkan uang untuk nafkah, itu adalah tugas utama suami. Ya, tapi nggak munafik, kadang-kadang wanita ingin ngebantu suami. Maka dari itu banyak pertanyaan yang masuk. Sebenarnya bisnis apa yang bisa dilakukan tanpa meninggalkan kesibukan wanita sebagai kodratnya kepada Allah, ya, tanggung jawabnya kepada Allah untuk mengurus suami, anak-anak dan keluarga. Karena kita sama-sama tahu ya bun ya, wanita yang katanya nggak bekerja itu, kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan istrinya tidak bekerja hanya karena di rumah, mohon maaf sekali, itu harus dicabut ya bapak-bapak. Kata-kata seperti itu sangat salah besar. Masih mending ibu-ibu yang di luaran kerja kantor, pulang sore, punya ART yang di rumah nginep, itu nggak akan secapek yang bener-bener di rumah dari pagi sampai malam, karena mereka nggak ada jam kerja ya. Seorang wanita itu multitalenta ketika dia sudah bersuami. Kenapa? Karena dia bisa jadi guru untuk anak-anaknya, untuk membantu mengerjakan tugas, untuk guru di rumah, guru spiritual, guru akhlak, ya. Terus yang kedua, wanita juga bisa sebagai koki rumah tangga, memasak. Ayo, bener nggak? Terus yang ketiga, wanita juga bisa memberikan penghiburan untuk suaminya di atas ranjang, memuaskan. Ayo, bener nggak? Ya, suami penat di kantor, malam ketemu istri, meluk istri, terus melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, memuaskan suami itu juga termasuk tugas istri. Kalau bayar orang berapa? Mahal kan? Nah, itu padahal halal dipakai setiap hari. Nah, terus kemudian ibu-ibu, tugas seorang istri juga sebagai, mohon maaf, asisten rumah tangga, membersihkan rumah, sebagai tukang ojek, antar jemput putra-putrinya, sebagai dokter ketika putra-putri dan suami sakit. Waduh, banyak banget gitu kok dibilang nggak kerja. Coba kalau dihitung bayar koki berapa, tukang grab berapa, wanita penghibur berapa, coba dihitung 1 bulan. Nah, nggak cukup loh 20 juta. Ayo ya. Terus bayar koki, guru dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, bagaimana supaya itu semua bisa tercover? Ya, satu-satunya jalan ikut bisnis MLM. Bukan satu-satunya jalan sih, masih ada bisnis yang lain yang bisa dilakukan di rumah tanpa mengganggu aktivitas rumah tangga kita. Seperti contohnya saya jadi guru desain, saya ngajar itu yang penting ada HP dimanapun saya pergi. Bisa lewat grup WA, grup Telegram, Zoom, bisa by telepon, bisa ya banyak sekarang itu ya teman-teman, banyak cara untuk online itu. Nah, untuk teman-teman yang saya nggak punya skill mengajar, oke, berarti teman-teman memang silahkan milih MLM. Nah, bagaimana ciri MLM yang bagus itu? Biar kita tidak salah pilih, kasih tahu dong bun. Nah, ini saya kasih tahu berdasarkan pengalaman saya ya. Dulu saya sempat trauma MLM, tapi akhirnya karena udah pindah-pindah MLM dari waktu saya kuliah hingga sekarang, akhirnya saya tahu MLM yang bagus tuh bagaimana.
Satu, carilah yang MLM yang dimana dalam satu plan itu udah mencakup beberapa bonus. Jadi bonusnya nggak dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah sama aja harga joinnya itu dari 2 plan. Misalkan nih satu plan harga joinnya murah, tapi dia bonusnya belum lengkap. Kalau mau bonus lengkap dia harus ngambil lagi plan upgrade-nya. Nah ini berarti harga joinnya 2 plan dong, bukan satu plan. Nah bonusnya itu biasanya apa aja? Biasanya gini, ketika kita mengajak orang yang mau masuk ke MLM kita itu namanya bonus rekrut atau bonus sponsor. Nah terus kemudian ketika kita mendapatkan 2 orang kanan dan kiri itu namanya bonus pasangan. Dan ketika kita mencapai poin tertentu kanan dan kiri kita mendapat reward. Nah di mana bonus sponsor, bonus pasangan dan reward itu harus dalam satu plan. Itu ada MLM yang sehat. Itu yang pertama. Terus kemudian apa Bunda Erni yang kedua? Yang kedua adalah cari MLM yang gak ada target bulanan atau target tutup poin. Karena dengan aktivitas ibu rumah tangga yang tinggi, dengan adanya target itu membuat kita bisa lupa dengan pekerjaan utama kita. Ya, yang dimana itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan pada Allah, yaitu apa? Ngurus keluarga, ya. Jadi jangan dilupakan. Jadi jangan ada target, jangan ada tutup poin. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pilih MLM yang nggak ada reset poin. Ibaratnya gini loh Bun, kita sudah kerja capek ya, masa ya sih setiap bulan kita harus mengulang poin dari nol? Jangan dong, sekarang udah banyak banget MLM di luaran sana yang poinnya tuh terakumulasi. Jadi keringat kita itu diakui oleh perusahaan, bukan perusahaan mau menangnya sendiri, semuanya direset dari nol. Enak di mereka, nggak enak di kita, ya kan? Jadi semua ribet pasti dapat gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, jika Bunda itu orang Indonesia, bangsa Indonesia, silakan pilih MLM yang made in Indonesia gitu loh. Jadi kita memajukan negara sendiri. Kalau MLM Indonesia, otomatis produknya Indonesia, otomatis karyawan juga mayoritas Indonesia. Jadi maksimalkan, cari tahu MLM-nya MLM mana, MLM bener-bener di kita apa MLM luar gitu loh. Karena kan kita mau memajukan ekonomi kita dong. Ya, kita bekerja itu inginnya dunia dapat, akhirat dapat. Nah, dengan kita ikut MLM Indonesia otomatis kan akhirat juga dapat. Karena apa? Kita memberikan banyak peluang ke sesama ya untuk mereka menjadi karyawan di perusahaan kita tadi ya, untuk membuat produknya, untuk ngemasin produknya, whatever lah ya. Pokoknya yang kerja di dalam perusahaan itu. Nah, kalau kita kan sebagai marketingnya gitu. Jadi ya, kalau saya pribadi saya lebih suka MLM yang made in Indonesia. Jadi MLM Indonesia gitu. Nah terus kemudian apalagi yang menjadi acuan MLM, agar MLM itu kita pantas kita pilih gitu. Nah carilah MLM yang setelah after join itu ada bimbingannya. Misalkan bimbingan di grup WA, grup Telegram, grup Facebook, atau via Zoom online ya, atau offline. Jadi ada online dan offline, baik berbayar atau gratis. Dan yang gratis itu wajib ada ya teman-teman. Harus wajib ada bimbingan yang gratis. Jangan semua bimbingan dibayar, kita nggak mau juga, itu perusahaan mau enaknya aja. Jadi harus ada dasarnya menengah kayak gitu. Yang dasar yang menengah dikasih gratis kan kayak gitu ya. Terus nanti kelas lanjutan yang lebih berat mungkin berbayar dengan sedikit subsidi dari Amplen atau dari kantor kayak gitu. Nah itulah ciri-ciri MLM yang perlu kita perjuangkan dan perlu kita join. Nah MLM-nya apa Bunda Erni? Terserah ya, saya hanya ngasih ciri-ciri. Itu MLM yang saya ikuti itu tadi semua sudah ada yang tersebutkan di sana gitu ya. Nah masalah harga itu relatif ya, murah mahal itu sudah ada pangsa pasarnya masing-masing. Murah mahal itu akan ada rezekinya masing-masing. Ibaratnya orang jualan di pasar aja ya, yang jual murah yang jual mahal semua punya pembeli kayak gitu. Yang penting kita yakin ya, kita usaha, kita percaya sama Allah, sudah gitu. Dan niat kita untuk membantu suami, untuk membahagiakan keluarga, untuk ingin menjadi wanita mandiri, untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk sesama, ya sudah. Jadi ngapain kita harus pusing-pusing gitu. Kalau cocok, harga nggak masalah. Oh saya bisnisnya cocok, saya senang sama yang ngajak, saya senang lingkungannya, ya sudah join aja gitu ya. Nah gitu ya mudah-mudahan jadi kita menjadi wanita yang cerdas, wanita yang mandiri, tapi sekaligus menjadi wanita yang baik untuk suami dan putra-putri kita. Terima kasih, silahkan di-share. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya bunda-bunda,
like, comment, share, dan biar saya lebih semangat lagi membuat video sesuai request kalian semua. Bye-bye.